Part kedua. Semua persoalan adalah tentang hubungan interpersonal. Pemuda, tunggu dulu. Apakah aku harus membiarkan perkataan itu lewat begitu saja? Yang bisa dilakukan seorang manusia untuk menyingkirkan masalahnya hanyalah menjalani hidupnya seorang diri di alam semesta ini. Apa maksudmu? Kalau kau hidup sendiri, bukankah kau akan merasa sangat kesepian? Filsuf. Oh, tapi kesendirian tidak membuatmu merasa kesepian. Kesepian adalah mengetahui bahwa ada orang lain, masyarakat, dan komunitas di sekitarmu, namun merasa benar-benar dikucilkan dari mereka. Untuk merasa kesepian, kita perlu orang lain. Artinya, hanya dalam konteks sosial seseorang menjadi individu. Pemuda, kalau kau benar-benar sendiri, artinya kalau hanya ada dirimu saja di alam semesta, kau tidak akan menjadi individu dan juga tidak akan merasa kesepian. Filsuf, kurasa konsep rasa sepi itu sendiri tak akan pernah muncul. Kau tidak akan membutuhkan bahasa dan logika atau akal sehat, juga tidak ada gunanya, tapi hal semacam itu mustahil. Meskipun tinggal di sebuah pulau yang tak berpenghuni, kau tetap akan memikirkan seseorang yang berada jauh di seberang lautan. Meskipun menghabiskan malam-malammu seorang diri, kau akan membuka telinga lebar-lebar untuk mendengar nafas orang lain. Selama selalu ada seseorang di luar sana, kau akan terus dihantui rasa sepi. Pemuda. Tapi kau bisa saja mengungkapkannya dengan cara yang berbeda seperti ini. Kalau seorang bisa hidup di alam semesta ini seorang diri, semua masalahnya akan sirna, bukan begitu? Filsuf. Secara teoritis ya, Adler sendiri bahkan menegaskan lebih lanjut. Semua persoalan adalah tentang hubungan interpersonal. Pemuda. Bisakah kau mengulanginya? Filsuf. Kita bisa mengulanginya sebanyak yang kau mau. Segala persoalan adalah tentang hubungan interpersonal. Ini adalah konsep yang bersumber pada intisari dari teori psikologi Adler. Kalau semua hubungan interpersonal menghilang dari dunia ini, dengan kata lain, kalau manusia hidup sendiri di alam semesta dan tidak ada orang lain, segala macam persoalan itu akan hilang. Pemuda. Itu dusta, tidak lebih dari sekedar teori akademis yang menyesatkan. Filsuf. Tentu saja, kita tidak memiliki hubungan interpersonal. Eksistensi manusia dalam esensinya yang paling mendasar mengasumsikan keberadaan manusia lainnya. Hidup terpisah sepenuhnya dari orang lain pada prinsipnya mustahil. Seperti yang kau indikasikan, dasar pemikiran kalau seseorang bisa hidup seseorang diri di alam semesta, ini secara logika keliru. Pemuda, itu bukanlah isu yang sedang kubicarakan. Tentu hubungan interpersonal boleh jadi adalah satu masalah besar. Setidaknya aku mengakuinya. Tapi menyatakan bahwa segala hal bermuara pada persoalan dalam hubungan interpersonal, itu baru benar-benar posisi yang ekstrim. Bagaimana dengan kekhawatiran akan terputusnya hubungan interpersonal seseorang? Jenis persoalan yang membuat seseorang merasa gundah sebagai individu, masalah-masalahnya yang mengarah pada dirinya sendiri. Apakah kau menyangkal semuanya? Filsuf. Tidak ada yang dinamakan kekhawatiran yang benar-benar didefinisikan oleh individu. Yang dinamakan kekhawatiran internal itu tidak ada. Selalu ada bayang-bayang orang lain di balik setiap kekhawatiran yang mungkin timbul. Pemuda. Tapi tetap saja, kau seorang filsuf. Umat manusia punya masalah yang lebih luhur dan mulia ketimbang hal-hal seperti hubungan interpersonal. Apa itu kebahagiaan? Apa itu kemerdekaan? Dan apa arti kehidupan? Bukankah ini tema-tema yang telah diselidiki para filsuf semenjak zaman Yunani kuno? Dan kau bilang, lalu kenapa? Hubungan interpersonal adalah segalanya. Ini terlihat terlalu biasa bagiku. Sulit untuk percaya bahwa seorang filsuf bisa mengatakan hal-hal semacam itu. Filsuf. Nah, kalau begitu tampaknya ada hal yang perlu dijelaskan sedikit lebih konkret. Pemuda. Ya, harap jelaskan. Kalau hendak memberitahuku bahwa kau seorang filsuf, kau harus benar-benar menjelaskan banyak hal. Kalau tidak, ini sama sekali tidak masuk akal. Filsuf. Engkau begitu takut dengan hubungan interpersonal sampai-sampai akhirnya membenci diri sendiri. Kau sudah menghindari hubungan interpersonal dengan membenci dirimu sendiri. Penegasan ini membuat sang pemuda terguncang hingga jauh ke lubuk hati.
Perkataan itu mengandung kebenaran yang tidak bisa disangkal, yang seolah-olah menembus jauh ke dalam jantung. Meskipun demikian, dia harus menemukan bantahan yang jelas terhadap pernyataan bahwa semua persoalan yang dialami manusia adalah tentang hubungan interpersonal. Adler sedang mengecilkan isu-isu kemanusiaan. Persoalan yang sedang kau alami tidak sesimpel itu.